Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمالة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. Baiklah ibu bapak, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan subuh kali ini kita sudah selesai melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sampaikan salam untuk beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita buka pengajian malam pagi kini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian hari pekan yang lalu Bapak Ibu, sampai kita subuh kini hendak mengkaji amalan yang keenam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tentram batin kita. Amalan yang keenam itu ada di dalam surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat ke-32. Surah Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat yang ke-32. Pada hari Ahad atau wirid kita minggu yang lalu, kita telah sampai mengkaji amalan yang kelima, ya. Apa amalan yang kelima? Yaitu mengendalikan syahwat. Untuk lebih utuh ayatku kita pahami, berulang membaca dari atas, dan kita akan langsung membahas amalan yang ke-6. Dari ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ayat ke-19 surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ulaika fi jannatin mukramun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'arij surat ke-70.
manusia itu dilekatkan kepadanya sifat halu'a, jazu'a, manu'a, mudah mengeluh, mudah sedih, dan dapat nikmat sedikit rentan untuk kikir. Kecuali yang pertama, orang-orang yang salat. Amalan yang kedua adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat dan infak. Coba bapak-bapak ibu-ibu carian lawannya, Pak. Kecuali orang-orang yang salat, lawan orang salat, orang tak salat, itu lawannya, Pak. Yang kedua, orang yang menyadari di dalam hartanya ada hakkum ma'lum, hak orang-orang yang berhak mendapatkannya, sehingga mengeluarkan zakat, berinfak. Lawannya orang yang enggan berzakat dan tidak mau berinfak. Kemudian yang ketiga, amalan hati, wallazina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang membenarkan akan adanya hari berbangkit. Lawannya mengingkari ada hari berbangkit. Ini nak percayanya dari kiamat ke paling kurang nak percayanya. Yang keempat, wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun, orang-orang yang takut dengan azab Rabbnya. Lawannya orang yang tak takut dengan azab Allah. Jadi kalau nak percaya ada hari kiamat, maka dia tidak takut dengan azab Allah. Percaya dengan hari kiamat, pasti berikutnya dia takut dengan azab Allah. Itu kunci dulu, Pak. Kini gua Bapak Ibu bawa majan kanak gua, Pak, bisa nyutrimo dengan akal hari berbangkit itu ada, hari kiamat itu ada. Jadi kalau guru hebatnya dalam mengajarkan tauhid, jo batang kayu sabatang bisa yakinkan anak hari berbangkit itu ada. Bapak caranya Pak, bisa nyajan Bapak Ibu kayu barakue, lalu nanti kayu itu membubuk, dia rapuh dan jadi bubuk. Ya benar. Kalau bisa celik di rumah kayu nanti makan rayap kan menjadi bubuknya. Itu bisa menjadi alat jawab majan kana hari berbangkit itu ada. Semuanya akan hancur Allah. Aku lah bisa untuk meyakinkan ada hari kiamat, teman-teman. Nah, berikutnya amalan yang kelima, dia takut dengan azab Allah. Ya. Amalan yang kelima adalah wallazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, kemaluannya, kecuali melalui pasangan yang sah atau ma malakat aymanuhum dengan budaknya. Tetapi budak itu harus dinikahi. Ini salah satu cara Islam untuk mengangkat harga diri budak, dan secara bertahap dilepaskanlah beliau dari status budak, lalu dinikahi mah. Di luar itu dilarang oleh Allah, ya. Karena itu datang ayat ke-31, famani btagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa orang yang mencari jalan selain dengan jalan menikah, ya, dengan pasangan yang sah, dengan orang yang berbeda jenis, maka siapa orang yang mencari selain dari itu, ya, apakah dengan cara perzinaan atau dengan laki-laki sama laki-laki, padusi dengan sama padusi, ini disebut dengan hari ini dengan LGBT, lesbian, gay, macam-macam, Ibu. Maka mereka itu orang yang al-adun, telah melampaui batas. Jadi itu bukan hanya kan kini gua nambedo iko, Pak. Itu pilihannya aja. Banyak. Itu pilihannya. Ya, laki-laki sama laki-laki. Ya, jadi ambo melihat dari riwayat hidup orang-orang menikah sejenis gua, Bu, lah gaek-gaeknya, Pak. Ya. Gaek-gaeknya, laki-lakinya lah gaek, dan parusinya lah gaek. Memang mereka itu salah dalam tujuan hidup, Bapak-bapak Ibu. Ya. Tindakan mereka itu tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia.
laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Orang yang mencari selain itu, mereka telah melampaui batas. Sekarang tiba kita di amal yang keenam. Amal yang keenam ini Allah Subhanahu wa taala menyebut wallazina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang dengan amanat yang mereka pikul wa ahdihim dan janji yang mereka nyatakan ra'un, bertanggung jawab. Ya. Jadi amalan yang keenam, orang-orang yang selalu memenuhi amanat dan janjinya. Cuba Bapak Ibu saya lihat, Allah menyeimbangkan amalan kita. Ada orang rajin solat tapi pendutur, solat tapi tidak bisa dipercaya. Karena itu dia belum sempurna dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Kita lihat dalam ayat ini, Allah tidak saja menyebut perkara solat, Allah tidak saja menyebut perkara zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak saja menyebut perkara beriman akan ada hari berbangkit, Allah tidak saja menyebut urusan takut dengan azabnya, Allah tidak saja membicarakan tentang urusan menjaga kehormatan diri, tetapi ada satu lagi amalan penting. Kalau manusia mengabaikan amalan yang ini, Bapak Ibu, yang datang bukan saja kegelisahan tapi kekacauan. Apa amalan itu? Memenuhi amanat dan janji. Kayak kenapa Ibu nak? Cobalah kalau orang mengabaikan amanah dan janji. Dalam amanah ada janji, dalam berjanji mengandung amanah. Orang mengabaikan amanah, Bapak Ibu, berjanji mudah. Aku terima menikahi anakmu tutur dengan maharnya seperangkat alat-alat salat, ikhlas karena Allah. Ya. Sah, barakallahu lakum ajran. 3 hari sudah itu hilang leh, dah balik-balik dah. Berapa banyak kita baca kasus-kasus berita, mohon maaf Bapak Ibu, orang ditinggal laki dilapih antara pintu ju halaman kecilnya, pimaran tahun ndak balik-balik lain le Pak. Ya, ndak balik-balik lain le. Banyak kasus-kasus Bapak Ibu. Ya, seperti yang kisah lanjutan cerita pekan yang lalu. Ya. Betapa adalah 12 tahun balik datang ke KUA mengadukan ke Pak Kua, Baka gopak lah 12 tahun nambo suami nak jalih rimbonyo, ndak ada nafkah zahir batin, nak jalih pimerantau nak balik-balik. Ada Bapak Ibu terhormat, ketik anak bayi anak Bapak Ibu nyetinggan ndak balik-balik lagi. Kalau orang ini kuat pertaliannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kuat pertalian dengan Allah, solat tadi kuat pertalian dengan Allah, orang tidak akan mungkin mengabaikan amanah dan janji. Ini dua tuh Pak, amanah dan janji. Karena itu pembicaraan tentang amanah dan janji ini banyak dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bagi contoh, Allah membicarakan amanah. Bapak Ibu buka surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 27 sampai ayat ke-28. Surah Al-Anfal surat yang ke-8 ya, surat yang ke-8. Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Surat yang ke-8 ayat 27 sampai ayat 28. Kod tentang amanah dulu Bapak Ibu, yang harus wakana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam membicarakan amanah dalam ayat ini? Surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 27 ya sampai ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat ke-28, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, wahai kaum mukmin, la takhunullaha war rasula, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian menyadari bahaya pengkhianatan itu. Ya, padahal kalian mengetahui, maksudnya kalian mengetahui bahaya mengkhianati amanat. Karena itu jangan coba-coba mengkhianati amanah. Wa'lamu, wahai kaum mukmin, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, hanyalah ujian keimanan bagi kalian. Itu dia. Jadi fitnah itu ujian keimanan. Ini ujian keimanan dulu. Ya nah, harta dan anak-anak ujian keimanan. Nak taimani dan lain. Itu dia orang itu Pak. Nak taimani lain, ujian keimanan. Jadi ujian keimanan tu kalau dingin subuh aku ringan loh. Ya. Jago lalok subuh tu hari dingin, hujan labek, payah memangkik selimut tu ujian ringan tu sebenarnya. Tapi orang barek itu ujian Pak. Mangkik selimut itu lah barek dia Pak. Apalagi menghadapi masalah anak. Tu Pak kan? Ya, ringan tu Pak. Bersuluh di malam kelam untuk pergi sholat Isya ringan bagi orang beriman. Kalau mengana hadis Nabi, siapa orang yang datang sholat Isya di malam hari, maka nanti Allah memberikan suluh baginya di pada hari berbangkit. Nah, kalau nyakana itu Pak, kalau nyakana itu ringan tu Pak. Ya benar. Ya, bersuluh di malam kelam, pai sholat Isya, nanti Allah berikan cahaya kepadanya ketika hari berbangkit. Sumber cahaya tidak ada Pak. Kini sumber cahaya matahari. Nanti matahari padam. Tidak ada sumber cahaya. Quran menceritakan, ya, orang beriman itu bercahaya sehingga orang munafik minta cahaya kepada dia. Ya, dia lagi lembu cahaya kuat. Karena sumber cahaya tak ada. Nah, karena itu Allah katakan anakmu dan hartamu, harta dan anakmu adalah ujian keimanan bagimu. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan Allah memiliki pahala yang amat besar bagi orang yang beriman di akhirat. Ayat ke-29, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha, wahai orang mukmin, in tattaqullaha, jika kalian taat kepada Allah, ya, yaghfir yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Kecerdasan membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu furqan itu. Kau nak punya awak dah kau punya orang, misalnya membedakan Pak, ya, kau amanah orang, kau nak amanah awak dah, nak amanah kau amanah orang nak punya awak dah. Kalau ni makanan daripada busuk, biarlah boleh dimakan, tapi nanti diganti. Itu dalam fikih, ya. Tinggal lamang tapai orang penteramat ya, de lamang tapai siago, itu kan. Deh, kau sebentar lagi, kau 2 jam lagi nak makan busuk apa? Boleh dimakan, boleh. Kalau ada orang luri-luri tabung, agin kanjiang. Anjing dapat dekat lamang tapai bawah, boleh dimakan, tapi nanti diganti kembali. Begitu aturan dalam fikih, dalam menyangkut perkara amanah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Karena itu orang yang Allah berikan furqan itu adalah orang yang memang takut kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia diberikan furqana,
furqana itu artinya kecerdasan dalam membedakan antara yang benar dengan yang salah. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, ya. Kemudian wallahu wa yaghfir lakum, Allah hapuskan dosa kecil dan Allah ampuni dosa besar. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha Pengampun, Allah memiliki rahmat yang besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhormati, cari ayat ke-27 balik katih. Seruan kepada orang-orang yang mengimani Allah, la tahunullaha war rasul, jangan berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kalau ibu bapak nanti di rumah menelusuri ayat ko dengan tafsir, ada sebuah kisah bapak-bapak ibu yang melatar belakangi Allah menurunkan ayat ini. Jadi dahulu di Madinah ada seorang sahabat bernama Abu Lubabah. Sana ibu, kalau pak ibu rajin bertanya, kalau sempat pergi umrah misalnya, tiba di Madinah, itu bisa ditanyuan ke petugasnya, pak, di mana tiang Abu Lubabah di sini? Ayo tanya, pak, tiang Abu Lubabah. Jadi tiang-tiang masjid Nabawi itu bernama itu, pak. Situ tapi tidak dituliskan. Ada namanya tiang Ali bin Abi Thalib. Di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an acok duduk basanda menunggu-nunggu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ali, labbaik ya Rasul. Kalau awak belajar sejarah Pak Ibn Termat tu bisa awak bayang-bayangan tu Pak, ke rumah Nabi, ko tonggaknya si ko Ali duduk, tu tak ketiak yang betul Pak. Kalau awak mengkaji sejarah Bapak Ibn Termat, ada tiang di Masjid Nabawi itu namanya tiang Abu Lubabah. Ya, itu masjid yang lama tu Bapak Ibn Termat. Sia Abu Lubabah, ba'ama ku ada tiang tonggak di Masjid Nabawi namanya tonggak Abu Lubabah. Abu Lubabah itu Bapak Ibu seorang sahabat Nabi SAW, diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke perkampungan Yahudi. Nama kampung itu adalah ya perkampungan Bani Quraidah, ya, perkampungan Yahudi. Nabi hanya sekedar mengutus Abu Lubabah ke perkampungan itu, ya. Tidak ada Nabi memberikan kepada Abu Lubabah informasi-informasi seandainya orang Yahudi bertanya hukuman yang dia gian dari Muhammad ke kami, sebab dia sudah berkhianat. Bani Quraidah lah berkhianat. Jadi Nabi sekedar mengutus saja Abu Lubabah ke situ, barangkali untuk dengan tujuan tertentu Bapak Ibu terhormat. Tetapi sampai di perkampungan Yahudi itu, masyarakat kaum Yahudi itu bertanya ke Abu Lubabah, Abu Lubabah, ba kecik Muhammad tentang kami, ba kami lain. Abu Lubabah Bapak Ibu tanpa berfikir langsungnya kecian ke orang Yahudi itu, kalian kedigikuan ya. Apa Pak? Kuah kedigikuan kalian lihat, dibantai kalian lain. Tidak berlama sudah tu tak kaji Abu Lubabah termat. Pandai-pandai saja inyo mengatakan sesuatu yang Nabi tidak ada menyampaikan. Mungkin Abu Lubabah kok berdasarkan pengalaman barangkali Bapak Ibu terhormat, orang kalau lah berkhianat dalam perjanjian, apalagi dalam hukum perang, sanksinya adalah dibunuh atau dia diusir, bisa jadi begitu. Tapi Abu Lubabah Bapak Ibu terhormat tanpa memikirkan yang akan terjadi berikutnya, pandai-pandai saja nyebikon Pak, kan berbahaya tu Pak, ya. Bisa jadi orang Yahudi tadi menyampaikan Muhammad telah memutuskan kita akan dibunuh, padahal Nabi tidak ada memutuskan itu. Itu berbahaya sekali. Amanah yang diberikan kepada Abu Lubabah dinilai sebagai sebuah pengkhianatan. Waktu Abu Lubabah lah tersadar Bapak-bapak Ibu, nyulah talongsong, itu talongsong tu Pak. Beliau datang kembali ke Madinah, menangis Pak, dan nyokabean badannya ketonggak tu Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau Abu Lubabah tu datang kamu minta maaf, ambo maafkan kecik Nabi, tapi nyo pilih dirinya mengikatkan diri ke tiang. Kecik Abu Lubabah, ambo ndak kamakan dojanya, ambo ndak kamalapen diri dari tiang ko sebelum Allah mengampuniku, katanya. Sebelum Allah mengampuni. Itu mana keimannya Pak? Kalaulah diampuni di Allah, tanda Allah mengampuni, turun wahyu ke Rasulullah, datang kabar ke Nabi bahwa aku telah diampuni, dan Rasulullah sendiri yang membuka tali pengikat ini, baru dan makan, baru dan lepasan badannya dari ikatan ini. Pada beberapa hari Bapak Ibu, Abu Lubabah mengikat diri, nyekaben badannya ke tonggak itu sampai turun surah Al-Anfal ayat 27 yang kita baca tadi. Turun ayat Pak. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini aja di Allah orang-orang beriman Bapak Ibu. Wahai orang-orang beriman, wahai kaum mukmin, jangan kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya. Jadi tindakan Abu Lubabah aja Bapak Ibu lah kelewat batas, itu termasuk mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Turun ayat ini, maka orang datang menyampaikan kepada Abu Lubabah, berbahagialah engkau wahai Abu Lubabah, Allah telah mengampuni dosamu. Telah turun ayat perihal ini, ya. Lapelah kabeh badanang tu leje kata Abu Lubabah, dan nak kena muah lapeh dari tonggak go sebelum Rasulullah yang melepaskan ikatanku.
Atau makonyo di Masjid Nabawi ada cik tonggak untuk mengenang peristiwa itu, dia agih nama tonggak Abu Lubabah, tonggak Abu Lubabah, tapi tidak dituliskan di sana. Ya, Allahu alam apakah ada tulisan-tulisan di sana, tapi yang jelas tentu mereka yang melayani di Masjid Nabawi tahu mana yang tonggak Ali bin Abi Thalib, mana yang tonggak Abu Lubabah. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu mengajarkan kepada kita mengkhianati Allah dan Rasul harus kita tinggalkan kalau ingin jiwa tenang. Abu Lubabah makanya kabeh tonggak badannya ke tonggak Bapak Ibu kan gelisah sebelum Allah mengampuni. Karena itu ada dua bentuk amanah yang kita pikul Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak tunaikan amanah ini, khawatir nanti dicap sebagai orang yang mengkhianati Allah dan Rasul. Apa dua amanah itu Bapak Ibu? Ada dua amanah secara garis dadang. Yang pertama namanya amanah wazifah. Itu bahasa Arab. Ada dua amanah yang wak pikul gini Pak Ibu. Dan pertama amanah wazifah. Yang dikatakan wazifah, amanah dalam bentuk tugas yang Allah berikan kepada kita dengan dihadirkan di muka bumi ini. Tugas kita Bapak Ibu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah. Ku tugas wak Bapak. Ya, makanya Bapak Ibu, orang kalau nak tahu tugas nan iko Pak, pernah ada seseorang berdiskusi jombo ambo kana-kana Ustaz aslinya lah pensiun lo badan kini gua wak cari duit ini dulu pagi pulang petang itulah malam lo hari lihat itulah lo alsuak pelo ka kantor lihat itulah malam lo hari lihat itu besok itu lo lihat malam lo hari lihat besok nak sadarnya diri ya lah pensiun saja awak mau pikir-pikir jadi tujuan awak sebenarnya apakah hanya untuk kerajo seperti itu bak kecil buya engka kalau hanya kerja baru di piaman kerajo lo je buya engka kalau hanya untuk kerja tapi kerja kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, itu namanya amanah wazifah. Untuk apa kita datang dihadirkan Allah di muka bumi ini? Untuk ibadah, untuk mengabdi kepadanya. Lalu ada amanah yang kedua Bapak Ibu, namanya amanah risalah. Apa namanya? Amanah risalah. Apa yang dikatakan dengan amanah risalah? Ini yang ada dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummah, ya. Engkau adalah umat terbaik kata Allah. Untuk apa Allah hadirkan? Hadir kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar. Ku amanah dari Allah ke awak apa Ibu? Awak dihadirkan Allah, lalu hidup di tengah-tengah manusia yang banyak, orang-orang beriman ini. Tugas kita diantaranya adalah ada namanya amanah risalah. Apa yang dikatakan risalah? Risalah itu ajaran. Amanah dalam bentuk menyampaikan ajaran Allah. Jadi berdakwah kau paling terhormat menyampaikan Allah kau bukan tugas ustaz saja, bukan tugas majelis ulama saja, tapi amanah kita, amanah setiap kita, amanah setiap kita untuk menyampaikan risalah ini. Itu namanya amanah risalah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar. Akini amanah dan serupa iko Bapak Ibu, sia yang mikul nyurupa wak mencelik sarok di jalan Pak. Sarok banyak di jalan. Sapu lai ada persoalannya sia yang kau cik sapu go Pak. Dan saya yang kau menyapu. Selama aku kan kadang-kadang pencermat kalau ada kerusakan, ku alim ulama tanggung jawab kok. Ku alim ulama tanggung jawab gini kok. Ustaz kini mengecek sebanyak 6 pandai. Ustaz dia mengecek lah, kalau mengecek itu enggak maniang sebab. Ya. Akan banyak, tapi lupa dirinya sendiri apa tanggung jawabnya. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf Pak, pengajianku kadang-kadang bantu keperluan ustaz Pak.
Bapak Ibu, hadirlah pengajian malam nanti. Ustaz sudah ada berhadir di masjid. Mengajilah duduk awak saja sudah maghrib. Bakal banyak. Habis kalau Ustaz sudah isya awak mengaji Ustaz. Seketik orang tidur dulu. Lah tidur isya Pak. Ya. Lah tidur isya. Apa-apa Ibu, hadirlah pukul 8:30. Aku nak bisa golnya kalau awak mudah awak ngaji dia gampak. Lam 8:30 kon mengaji solat yo nak ada orang Ustaz. Ya si anak ada yo lah. Seakan-akan kaji ku untuk keperluan Ustaz. Tiba biku masalah Bapak Ibu terhormat. Tiba masalah, tiba persoalan, ya. Kadang-kadang masalah yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah di muka mayat tu bertelefon Ustaz. Baca caranya Ustaz. Patang gua pengajian tak mau tiba masalah yang penyelesaian dengan agama. Akhirnya kita perlu pengajian itu. Karena itu Bapak Ibu, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran itu tidak bisa diagih saja ke guru. Tidak bisa guru dipersalahkan saja. Anak-anak sia. Ayo kau kini lewat sarahan ke pesantren Ustaz. Dalam saranana ke pesantren, perangai kurang ajar. Lah kalau di pesantren mana kau? Solat payah di rumah. Aku ni bertanya bu, apa dia ada solat jemaah di rumah juga? Kalau nak bisa ke masjid, dia dapat memimpin solat berjemaah di rumah atau mengajak anak ke masjid. Itu kurang Ustaz. Pak salahan guru je. Guru lah sudah majalah nyagi ilmu. Orang tua bagaimana? Jadi tidak ada keseragaman antara guru dan orang tua. Seakan-akan amanah risalah ini hanya dipikulkan kepada apa yang disebut ulama, dipikulkan kepada ustaz. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dua amanah ini kita pikul. Jangan khianati Allah dan Rasul. Cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu bentuk-bentuk orang mengkhianati Allah dan Rasul. Di antaranya mengkhianati amanah wazifah yang Allah berikan tadi. Kemudian kita cari ayat ke-28, ayat yang ke-28. Setelah Allah membicarakan tentang amanah, Allah kemudian menyebut perkara harta dan anak. Hubungannya dengan amanah Bapak Ibu terhormat, ini termasuk amanah yang paling berat sehingga Allah menyebut ini ujian keimanan. Harta cek, mulai dari mencari harta, mulai dari mendapatkan harta, mulai dari menjaga harta, termasuk dalam perkara mendidik anak. Amanah yang berat sehingga Allah katakan fitnah. Apa itu fitnah? Ujian bagi anak, ujian keimanan bagi kita. Kalau tentang harta Bapak Ibu cukup banyak dalam Al-Quran. Salah satu contoh bagaimana Allah membicarakan mengelola harta anak yatim. Cubalah Bapak Ibu cari sebentar surat An-Nisa, surat nan kampe ayat 5. Kau tentang harta, Pak. Ya, surat An-Nisa surat yang keempat ayat 5. Allah menyinggung di dalam ayatnya ini tentang urusan menjaga amanah, yaitu tiga contoh dalam ayat ini adalah harta anak yatim. Bapak Ibu, baca Allah mengajarkan kita menjaga harta anak yatim. Buka surat An-Nisa surat yang keempat ayat 5. Sobat Ibu, surat An-Nisa surat yang keempat ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentang anak yatim. Ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tentang anak yatim Bapak Ibu. Ya, wahai orang-orang mukmin, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wahai orang-orang mukmin, jangan kalian serahkan harta kekayaan anak yatim dan orang-orang yang lemah mental
yang ada di tangan kalian kepada orang yang akalnya lemah, mentalnya lemah. Jadi as-sufaha itu artinya orang-orang yang akalnya lemah, mentalnya lemah. Jadi harta anak yatim jangan sekali-sekali dikelola oleh orang yang as-sufaha. Sufaha itu arti Bapak Ibu mental lemah, akal lemah. Termasuk orang yang memelihara harta jangan sekali-sekali diserahkan kepada orang yang as-sufaha, ceroboh, nak pandai berituang. Ini yang paling baik itu jadi bendahara, Pak. Ya. Jadi kalau orang-orang merocok-pocoh nak bertuak pengalaman bertuak kalau mengurus bendahara guna, Pak. Kalau orang ceroboh bertambayong konol, itu kalau bisa paniang Pak semalam, Pak. Dari mana tambah? Karena ceroboh. Karena itu Allah larang harta ini jangan diserahkan kepada as-sufaha. Siapa as-sufaha? Orang yang lemah akal, lemah mental. Kemudian disampaikan berikut oleh Allah, ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Allah menjadikan harta anak yatim itu, ambillah harta anak yatim itu, berikan makan kepada anak yatim itu, warzuquhum, berikan anak yatim itu makan fiha, dari harta anak yatim. Berbeda fiha dengan minha, Pak. Bagi Bapak Ibu ya, kalau fiha harta tu diambil tapi tidak berkurang. Baca rohnya harta diambil tidak berkurang. Harta anak yatim tadi boleh dipalegan, Pak. Boleh dikembangkan, boleh dipakai untuk modal, tapi tidak mengurangi pokoknya, Pak. Ya. Tapi kalau minha, ambil harta dari harta anak yatim, kalau kau ambil hartanya, beri dia makan di dalam harta itu. Jadi piti itu awak mengambil harta anak yatim tadi untuk makannya di dalam harta itu. Maksud di dalam harta itu apa, Pak Ibn Rahmat? Harta tadi dipakai tapi tidak kurang. Maksudnya kau piti anak yatim, piti ko Bapak Ibu, anak gua lu gadang tapi diagian manah kawak. Nah, sementara piti ko perlu untuk modal dari beliau, perlu biaya anak yatim. Boleh piti tadi, fiha tadi maksudnya dipakai dalam artian digalehan dulu, dipalegan, dijadian modal, untuangnya tu diagian untuk makan anak yatim. Tapi kalau nyola gadang dibalikan pokoknya balik. Nah, tu fiha tu, Pak. Tapi kalau minha, magia makan dari harta anak yatim, minha ayatnya harta kau diambil kurang, nak boleh. Sampai anak yatim kau lah balik lah cukup waktu untuk menikah. Apa kabarnya dulu mendiang ama mendiang apa kan ada menitipkan uang kau akan menikah, Pak, lebih pitiang tu untuk makan, nak boleh je. Makanya Allah tidak menyebut minha, tapi Allah menyebut fiha. Itu dalam syarat tu, Pak. Ya, lah makannya di dalam tu. Nah, itu kan ada istilah orang, Pak. Lah makannya di dalam tu. Maka si makan di dalam harta anak yatim itu adalah boleh harta anak yatim tadi di pagunuan, tapi nanti jangan sampai hilang harta dasarnya. Itu dia, Bapak Ibu. Kalau ahli waris atau orang yang diberi amanah menjaga harta anak yatim tadi, satu lo makan di dalam, nah itu maksudnya, Pak. Lah satunya lagi di dalam, sementara karena dia butuh, karena dia miskin, bagaimana nanti? Apakah dia wajib mengganti? Setengah ulama mengatakan dia wajib menggantinya. Kalau nyulah do piti, nyu wajib mengganti balik. Ya, yo mah pernah makan dulu kok. Tapi kalau dia miskin, ada setengah ulama menyebut sementara dia menjaga memelihara anak yatim, maka dia tidak wajib mengganti. Ya, kalau nyulah satu lo makan di dalam harta anak yatim. Nah, karena itu Bapak Ibu, Allah lalu menyampaikan dalam ayat ini, berilah dia pakaian, kata Allah. Waksuhum, agihnya pakaian, lengkapi sandang pangannya. Waksuhum. Kemudian yang terakhir, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kepada anak yatim itu ucapan-ucapan yang ma'rufa, yang baik. Beri dia nasihat, beri dia motivasi. Jangan sakiti hatinya, apalagi jangan dia hardik. Ini kok contoh Bapak Ibu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh adalah amanah dalam bentuk menjaga harta anak yatim. Nah, itulah Bapak Ibu kajian kita pada kesempatan subuh ini. Kalau tak ada pertanyaan dari Ibu Bapak, ini menyangkut amalan
baru satu yaitu amanah. Belum kita kupas tadi tentang janji. Demikian kaji kita pada kesempatan subuh kali ini. Kalau tak ada pertanyaan tentang ini, jadi ajaran ibu benar harta anak yatim tadi, ya, boleh kita pakai dia untuk perdagangan, untuk dalam rangka memberi nafkah ke anak yatim tadi. Tapi dengan syarat kalau nyolah cukup umur untuk menikah, maka kembalikan harta tadi yang diamanahkan pada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.